Perkenalkan, saya Kisori dari kelas TI 22A akan menjelaskan perbedaan dari pengulangan for dan pengulangan while. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu pengulangan for dan pengulangan while. Pengulangan for merupakan sintaks yang relatif paling mudah digunakan. Pengecekan kondisi pengulangan dilakukan di awal. Dalam menggunakan struktur pengulangan dengan sintaks for, pemrogram harus mendefinisikan nilai awal dan nilai akhir pencacah yang menunjukkan jumlah iterasi. Setiap kali iterasi berlangsung, nilai pencacah akan diubah. Jika pencacah sudah mencapai nilai akhir yang ditentukan, maka pengulangan akan berhenti. Bentuk umum pengulangan dengan sintaks for pada C adalah seperti gambar yang ada di kotak ini. Dan pengulangan while merupakan sebuah pengulangan yang dikendalikan oleh suatu kondisi tertentu, di mana kondisi tersebut yang akan menentukan apakah perulangan itu akan terus dilaksanakan atau dihentikan. Kondisi tersebut akan dicek di setiap awal iterasi, apakah sebuah kondisi terpenuhi atau tidak. Jika kondisi terpenuhi atau bernilai benar, maka iterasi akan dilanjutkan. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka iterasi dihentikan. Perulangan dengan while dapat digunakan pada struktur perulangan yang diketahui jumlah iterasinya dan juga pada struktur perulangan yang tidak diketahui jumlah iterasinya. Tetapi harus selalu terdapat kondisi berhenti. Bentuk umum pernyataan while pada C adalah seperti gambar yang ada di dalam kotak ini. Setelah kita mengetahui apa itu pengulangan for dan while, selanjutnya saya akan menjelaskan tiga perbedaan dari pengulangan for dan while. Perbedaan pertama, di sini diminta untuk menentukan jumlah perulangan yang akan dilakukan. Saya akan membuktikan perbedaannya dengan menggunakan aplikasi pemrograman DevC++. Di sini saya sudah memasukkan input-inputnya. Perbedaan perulangan for dan perulangan while adalah di sini kita menuliskan input for dalam kurung i sama dengan 1, i kurang dari jumlah, i plus plus itu kita memasukkannya di dalam kurung ini. Sedangkan perulangan while i sama dengan 1 itu tidak dimasukkan di dalam kurung ini, tetapi di atasnya. Dan i plus plus ini tidak dimasukkan juga dalam kurung while ini, tetapi di bawah printf bilangan yang Anda masukkan. Yang ada di dalam kurung while hanya i kurang dari sama dengan jumlah. Walaupun i sama dengan 1 dan i plus plus ini tidak dimasukkan ke dalam kurung ini seperti perulangan for, tapi output yang ditampilkan perulangan while akan menghasilkan output yang sama seperti perulangan for. Di sini saya akan menampilkan output dari perulangan for. Output yang keluar adalah jumlah bilangan seperti yang kita tulis, dan kita memasukkan, maka akan keluar output masukkan bilangan ke 1. Kita di sini tulis 2, dan maka akan yang keluar bilangan yang Anda masukkan adalah 2. Di perulangan while saya akan menampilkan outputnya. Ini saya akan menampilkan output dari perulangan while sama seperti perulangan for. Output yang pertama keluar adalah jumlah bilangan, lalu kita memasukkan jumlah bilangannya, bilangan yang Anda masukkan sama. Jadi walaupun kondisi i dan perubahan i-nya ini di while berbeda dengan di perulangan for, yaitu tidak dimasukkan dalam kurung ini, melainkan di atas dan di bawah sini, tetapi tetap menghasilkan output yang sama. Di perbedaan kedua, diminta untuk pengulangan yang belum diketahui jumlah.
iterasinya. Dan saya akan membuktikannya juga dengan aplikasi pemrograman Dev C++. Saya sudah memasukkan semua input dari perulangan for dan perulangan while. Perbedaan pertama adalah di sini di bawah integer ini, inisialisasi kondisi, kita menulis for dalam kurung pil sama dengan 5. Dan di perulangan while, kita akan menuliskan dengan while dalam kurung pil sama dengan 5. Di bawahnya sama semua, perbedaannya hanya terletak di sini. Setelah ini, perbedaan dari perulangan for dan perulangan while adalah di perulangan for kita akan menuliskan for dalam kurung titik koma pil tanda seru sama dengan 5 dan kita akan menuliskan titik koma lagi. Di perulangan while kita akan menuliskan while dalam kurung pil tanda seru sama dengan 5. Perbedaannya yaitu tidak ada di dalam kurung ini, tidak ada titik koma di belakang 5 maupun sebelum tulisan pil. Walaupun begitu, output yang akan ditampilkan adalah sama. Maka kita akan membuktikannya dari perulangan for. Perbedaan perulangan for dan perulangan while adalah di sini kita akan menuliskan for dalam kurung titik koma pil tanda seru sama dengan 5, lalu kita akan menuliskan titik koma lagi dan diakhiri dengan tutup kurung. Sedangkan di while kita pertama akan menuliskan while lalu dalam kurung pil tanda seru sama dengan 5 dan diakhiri dengan tutup kurung. Perbedaannya adalah di while ini sebelum pil tidak ada titik koma dan setelah angka 5 tidak ada titik koma. Tetapi walaupun seperti itu tetap akan menampilkan output yang sama. Kita akan mencoba dari perulangan for. Di sini menampilkan output menu dengan satu red, 2 blue, yellow, green, dan yang kelima adalah exit. Kita memasukkan angka 1 dan akan menampilkan Anda memilih merah. Kita akan terus memasukkan pilihan sampai yang kelima, dan yang kelima akan menghasilkan output Anda memilih keluar. Maka output akan selesai. Di perulangan while sama juga keluarnya seperti ini. Kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5 dan 5 sama Anda memilih keluar by. Jadi setelah saya coba membuktikannya dengan mencoba meran kedua perulangan for dan while ini, output yang ditampilkan itu sama. Walaupun di while itu sebelum pil tidak ada titik koma dan sesudah 5 tidak ada titik koma, tetap menghasilkan output yang sama. Perbedaan ketiga yang diminta adalah angka yang telah dimasukkan akan dijumlah dan dihitung jumlah iterasi yang telah dilakukan. Maka saya akan mencobanya, membuktikannya dengan aplikasi pemrograman Dev C++. Di perbedaan perulangan 3 ini, perbedaannya adalah di for kita akan menginputkan for dalam kurung titik koma input tanda seru sama dengan 99 dan kita akan menuliskan lagi titik koma dan diakhiri dengan tutup kurung. Sedangkan di while kita akan menuliskan while dalam kurung input tanda seru sama dengan 99. Perbedaannya dengan perulangan for adalah sebelum input di perulangan while itu tidak ada titik dan koma, dan sesudah angka 99 itu tidak ada titik koma juga. Walaupun tidak ada titik koma di depan input dan di belakang angka 99, tetapi output yang akan ditampilkan adalah sama. Kita akan membuktikannya dari perulangan for. Output yang akan keluar adalah seperti ini. Kita harus memasukkan angka 1, dan jika ingin keluar dari pemrograman kita harus menuliskan 99. Maka input kita akan menginput sebanyak 1 kali dengan jumlah inputan juga 1. Sedangkan di while sama, akan menghasilkan output yang sama seperti perulangan for. Jadi kita akan memasukkan angka 1
Dan jika kita ingin keluar, kita harus menginput angka 99. Kita klik enter, maka akan menghasilkan output terakhir seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah perbedaannya hanya terdapat di titik koma sebelum input dan titik koma setelah angka 99. Sekian pesan tentang tiga perbedaan perulangan for dan while. Demikian penjelasan tentang perulangan for dan while dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf.